إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, fikih dalam madzhab Syafi'i, karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala, masih di fikih salat dan di pembahasan azan. Terakhir kita membahas tentang sunnah-sunnah azan. Ya, kita belum selesai dalam membahas sunnah-sunnah azan. Kita lanjutkan kesunahan-kesunahan berikutnya. Kesunahan sebelumnya yang sudah kita baca, yaitu al-musannif rahimahullah ta'ala mengatakan wa an yaqula sami'u misla ma yaqulu al-mu'adzinu wal muqim, yaitu orang yang mendengar azan mengucapkan misla semisal ma yaqulul muadzin wal muqim, semisal yang diucapkan muadzin dan orang yang qomat, illa kecuali fil hayalatain, kecuali ketika al hayalatain, yaitu ketika muadzin atau yang iqamah mengucapkan hayya 'alas shalah, kemudian juga hayya 'alal falah. Maka jawabnya adalah la haula wala quwata illa billah. Wa yukariru dzalika arba'an fil adzan ba'dal hayalatain, dan dia ini diulang yaitu 4 kali untuk azan ya, setelah al hayalatain. Kemudian beliau mengatakan ada pengecualian juga, wa illa fit taswib, ya, kecuali di taswib, yaitu ketika di azan subuh, yaitu ketika muadzin mengucapkan yaitu as-sholatu khairum minan naum. Ya, di sini disebutkan menjawab dengan sodakta wa barirta. Sodakta wa barirta. Ini juga termasuk di sini apa? Pengecualian ya. Taswib 2 kali as-sholatu khairum minan naum, kemudian as-sholatu khairum minan naum. Sodakta wa barirta dengan mengkasroh ro, meskipun ada juga yang mengatakan di fathah barorta. Kemudian ada juga di sini di Busyra al-Qaim disebutkan wakila, ya, yaitu wakila yaqulu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khairun minan naum, ya, sebenarnya di al-azkar. Jadi ini pengecualian. Tadi disebutkan sebelumnya Pak, bahasanya menjawab azan itu dengan menirukan ya, menirukan ucapan siapa? Muadzin. Tapi ketika hayya 'alas shalah ya falah itu tidak sama, tidak ditirukan, beda jawabannya. Demikian pula ketika taswib, ini di sini disebutkan sodakta wa barirta, yaitu sodakta bidakwah ila to'ah, ya, wa anahu khairum minan naum, ya. Kemudian wa illa fil iqamati, juga ada pengecualian lagi, kecuali saat iqamah, yaitu ya, saat iqamah maksudnya di sini menjawabnya adalah aqamaha Allahu wa adamaha. Ini juga pengecualian. Di Al-Hadi Al-Mardiyah disebutkan ada hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, anna bilalan akhadha fil iqamah falamma an qala qad qamatis shalah qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqamahullahu wa adamaha. Jadi kalau ketika ucapan apa? Qad qamatis shalah, nah, itu di sini dijawab dengan yaitu aqamahullah
wa adamaha. Namun hadis ini yang disebutkan riwayat Abu Dawud ini didhaifkan oleh An-Nawawi di Majmu', juga didhaifkan oleh Ibnu Hajar di At-Talkhis. Kemudian yang berikutnya, ya, disunahkan an yaqta'a al-qira'ata lil ijabah, ya, yaitu memutus, ya, ini tadi qaulus sami' mislu qaulil muadzin wal muqim tadi, ya, ada pengecualian, ya. Jadi kesunahan azan meniru, seorang yang mendengar azan menirukan muadzin yaitu sama seperti apa yang dikatakan muadzin, diucapkan muadzin, kecuali pada hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kecuali pada taswib, ya, ketika as-sholatu khairum minan naum, dan ketika lafaz qad qamatis shalah saat iqamah. Ini ada pengecualian dalam mazhab Syafi'i, itu ada seperti itu. Kemudian yang berikutnya qat'ul qiraah lil ijabah, maksudnya disunahkan untuk memutus bacaan ketika kita misalnya membaca Al-Qur'an, ya. Kita membaca Al-Qur'an, kemudian ada azan, ya. Maka apakah kita lanjutkan membaca Al-Qur'annya atau kita menjawab azan? Maka di sini disebutkan disunahkan yaitu memutusnya qiraah, atau yang semisal qiraah misalnya zikir, ya, kita sedang zikir gitu, kemudian ada azan, ya, maka dihentikan dulu zikirnya untuk menjawab azan. Kita membaca Al-Qur'an, kemudian ada azan, maka hentikan dulu baca Al-Qur'an untuk kita mendengar azan. Kemudian contohnya di Busyra Al-Karim disebutkan juga tadris, ya. Tadris mengajar, sedang ngajar, kemudian ada azan. Bagaimana, apakah dihentikan pengajarannya? Ya, maka disunahkan dihentikan untuk apa? Menjawab azan. Ya. Bahkan di sini disebutkan wa in kana wajiban, meskipun tadrisnya itu hukumnya wajib. Ya. Artinya ada ini mengajarkan ilmu yang wajib diajarkan, kemudian terdengar suara azan. Ya. Apakah dilanjutkan pengajarannya? Maka disunahkan untuk dihentikan dulu. Ya. Karena apa? Karena hal-hal tadi, baca Al-Qur'an, kemudian zikir, kemudian apa? Mengajar, atau kita sedang belajar, itu tidak terluput. Nanti kalau misal bisa dilanjutkan, ya. Artinya kita baca Al-Qur'an, kemudian ada azan, kita hentikan dulu baca Al-Qur'annya untuk menjawab azan. Setelah menjawab azan kita bisa lanjutkan baca Al-Qur'an. Tapi kalau kita membaca Al-Qur'an terus, posisi sudah azan selesai, nah, kita terlewat kesempatan menjawab azan, ya. Terlewat apa? Kesempatan untuk menjawab azan, padahal itu ada keutamaan tersendiri, ya, ada kesunahan di situ. Nah, dari sini kita ketahui bagaimana dengan perkara-perkara yang mubah. Ya, ini perlu kita muhasabah pada diri kita masing-masing. Ketika azan itu kita bagaimana? Ya, karena para ulama mengatakan ketika beribadah, ya, semisal baca Al-Qur'an, semisal zikir, semisal belajar agama, mengajarkan, itu saja suruh memutus dulu, ya, baru untuk bisa menjawab azan. Bagaimana kalau kita hanya berbincang-bincang, ya, kita ngobrol sama teman kita, bicarakan sesuatu, posisi masih azan, maka lebih-lebih lagi ditekankan untuk dihentikan dulu. Sedangkan yang berzikir, baca Al-Qur'an, ya, bahkan para ulama seperti sebagian ulama mengatakan ketika sholat pun ada yang mengatakan menjawab azan itu, ya. Seperti pendapatnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat demikian, ketika sholat dia juga menjawab azan. Nah, ini untuk pelajaran untuk bisa kita amalkan, ya, karena kita belajar fikih itu tidak hanya sebagai wawasan, tapi kita berusaha untuk mengamalkannya. Ya, jadi disunahkan memutus, ya, membaca Al-Qur'an untuk menjawab azan. Dihentikan dulu, ya, dihentikan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya ini ada keterangan tambahan, ya.
bagaimana kalau ketika azan itu dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk berzikir? Misal di matan disebutkan wa an yujiba ba'dal jima'i wal khola'i was sholati malam yatulil faslu. Ya. Nah, ini kalau di sini kita lihat nanti menjawab azan itu setelah jima. Nah, kalau jima hubungan suami istri, ya, jima, maka ini nanti ketika itu azan, dia posisi jima azan, apakah sambil jima kemudian menjawab? Maka tidak, di sini disebutkan apa? Yaitu sampai selesai dulu. Nanti kalau selesai jima, kemudian yang berikutnya contoh lain al-khola, dia misalnya buang hajat. Nah, dia buang hajat, buang air kecil, buang air besar di WC. Nah, posisi pas azan, ya, dia mau jawab tidak bisa karena itu masuk zikir, ya, tidak disyaratkan di dalam tempat-tempat kotor seperti itu. Terus bagaimana? Wan yujiba ba'da, setelahnya nanti ketika dia sudah keluar dari kamar mandi, dari WC, maka dijawab azan tadi malam yatulil fasla, atau malam yatulil al faslu, selama jaraknya itu tidak lama. Jadi ketika dia sudah keluar kamar mandi, itu barusan selesai azannya. Nah, itu jadi jaraknya nggak lama, masih bisa. Ya, tapi kalau sudah jaraknya lama maka tidak dijawab. Karena di sini diberi qaid malam yatulil faslu. Kemudian juga tadi sholatnya, kalau di sini, nah di dalam mazhab disebutkan kalau sholat, kita sholat, ya, kita sholat ada mendengar azan. Nah, bagaimana? Nah, maka nanti jawabnya ketika setelah selesai sholat, ya, selama jaraknya tidak panjang, setelah selesai sholat, ya. Sehingga di sini tidak disunahkan ketika sholat, ya, karena sholat ini sudah menyibukkan, ya, sehingga tidak disibukkan dengan yang lain. Ya, di Al-Hadi Al-Mardi disebutkan karena keadaan jima, keadaan qadha hajat itu makruh berbicara, dan juga zikir menyebut asma dan Rasulullah. Ketika sholat masyghul, ya, masyghul dengan sholat, dan sholat ini aham, lebih penting, ya, daripada zikir menjawab azan, maka nanti ditunda. Nah, ini perinciannya, pengecualian seperti itu. Baik, kemudian ada kesunahan berikutnya, ya, yaitu as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, ya, yaitu sholawat, ya, ini sudah kita tulis. Nah, as-sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ba'dal azan, ya, setelah azan. Ya, di sini di Busra Al-Karim disebutkan disunahkan sholat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di sini kalau di Busra Al-Karim beliau menyebutkan, Syekh Ali Abaisan rahimahullah taala, beliau menyebutkan minal muadzini wal muqimi wasami'i, ya. Jadi di sini mencakup, ya, kita tuliskan, ini di sini mencakup muadzin, mencakup kemudian al-muqim yang melakukan iqamah, juga yang ketiga yang mendengar. Jadi ada tiga. Ini sholat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Busra Karim disebutkan yaitu muadzin yang azan, kemudian al-muqim yang iqamah, kemudian yang mendengar. Ba'dahu, ya, ba'dahu maksudnya ba'dal azan, ya. Di sini disebutkan wa ba'daha, ya, wa ba'daha, dan setelah iqamah. Jadi di sini di Busra Al-Karim disebutkan juga setelah iqamah disunahkan untuk sholawat salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bisa lihat dalil yang mendasarinya adalah hadis
Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqulu. Jika kalian mendengar muadzin maka katakanlah yaitu semisal seperti apa yang diucapkan muadzin. Summa shallu alayya. Ya, di situ ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa shallu alayya. Kemudian sholawatlah ya padaku, fa innahu, karena man sholla alayya sholatan, barang siapa bersolat padaku satu kali, sallallahu alaihi bi asyran, Allah bersolat padanya 10 kali. Tsumma salamullah li summa salullaha li alwasilata, kemudian mintalah pada Allah yaitu untukku alwasilah ya. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena wasilah adalah satu kedudukan di surga. Latan bagi illa li abdin min ibadillah ya, tidak layak kecuali untuk hamba-hamba Allah ya. Wa arju an akuna ana huwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa arju, saya berharap, an akuna ana huwa ya, saya itu adalah dia, salah satu dari hamba Allah, yaitu hamba Allah yang mendapatkan al-wasilah, yaitu manzilah, al-manzilah fil jannah. Faman sa'ala li al-wasilata, siapapun yang meminta untukku, minta pada untukku al-wasilah, halat lau asy-syafa'ah, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Makanya ini ada satu keutamaan ya, itu ketika sudah selesai azan, nah, kalau lihat konteks hadis memang itu idza sami'tumul muadzin, jika kalian mendengar muadzin. Jadi memang khitabnya memang di dalam hadis sih zahirnya adalah yang mendengar. Jadi ketika kita sudah mendengar muadzin, maka kita disunahkan bersolawat ya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan solawat ya. Sehingga di sini tidak secara sharih, tidak secara jelas tidak menyebutkan muadzin dan yang iqamah ya, tapi ini sebagian ulama seperti dalam fuqaha Syafi'iyah kemudian menafsirkan, memahami itu juga termasuk muadzin dan al-muqim ya. Hadis tadi di sini riwayat Muslim ya, riwayat Muslim. Kemudian yang berikutnya ya, summa yaqulu, kemudian ini berdoa ya, berdoa. Summa yaqulu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata fal fadilah wab'athu maqama mahmudanil ladzi wa'atah wa du'a'u aqibahu wa bainahu wa bainal iqamah ya. Ini mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Jadi setelah dari muadzin selesai azan, kemudian kita bersolawat, kemudian berdoa Allahumma robba ya, Allahumma ya Allah robba hadhi ad-da'wati atamah ya. Yaitu ad-da'wati atamah itu azan atau juga azan dan iqamah. Atamah itu yang salimah ya, yaitu selamat dari kekurangan, karena ini mencakup semua syariat Islam. Kemudian wassalatul qa'imah alati satu qamu, akan ditegakkan ati Muhammadanil wasilata, ini meminta agar Nabi Muhammad mendapatkan wasilah. Ini adalah a'la darajah manzilah fil jannah ya. Wal fadilah ya. Ini ataf am alal khas ya. Wab'atsu maqama mahmudah ya, yaitu hala kauni fi maqam mahmud ya. Al maqam al mahmud yang dijanji, yaitu kedudukan yang terpuji yang dijanji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda ya. Di sini kesunahan untuk apa? Membaca doa tadi ya. Kita lihat hadis Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u anida Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudanil ladzi wa'atah halat lau syafa'ati yaumal qiyamah
Ya, barang siapa orang yang mendengar azan kemudian berdoa tadi, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia akan berhak mendapatkan syafaatku dari kiamat. Ya, maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari kiamat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika sudah selesai mendengar azan dari muadzin, maka kita membaca doa ini, ya. Membaca apa? Doa ini. Kemudian yang berikutnya, ya, wa du'a'u aqibahu wa bainahu, ya, kita sudah tuliskan. Du'a'u aqibahu wa bainahu wa bainal iqamah. Ya. Berdoa, ya, dia berdoa setelah azan, ya, dan antara azan dan iqamah. Ini adalah doa yang diijabahi, mustajab. Wa du'a'u aqibahu wa bainahu wa bainal iqamah. Ya, karena di antara azan dan iqamah itu doanya la yurad, tidak di apa? Tidak ditolak, ya, tidak ditolak. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addu'a la yuradu bainal adzan wal iqamah. Ya. Doa itu tidak ditolak antara azan dan iqamah, ya. Ini termasuk waktu yang mustajab, ya. Ketika sudah selesai azan, kemudian kita membaca sholawat, ya, tadi karena di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam summa shollu alayya, ya. Setelah selesai azan kita baca apa? Sholawat. Kemudian setelah itu kita membaca apa? Allahumma robba hadhihi da'wati tamah ila akhir, sampai selesai itu. Kemudian kita berdoa, ya, berdoa. Ya, berdoa antara adzan dan sampai antara adzan dan iqamah, karena disebutkan doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak, ya. Qalu, para sahabat mengatakan, famadza taqulu naqulu ya Rasulullah. Apa yang kami ucapkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah, ya. Itu mintalah al-afiyah di dunia dan di akhirat, ya. Keselamatan, kesejahteraan baik itu di dunia dan di akhirat, ya. Jadi apa? Meminta kesejahteraan, meminta ampunan, ya. Dunia dan di akhirat. Ini la yurad, ya, tidak ditolak, artinya ini adalah mustajab. Maka ini bisa kita amalkan apa yang sudah kita pelajari ini agar ibadah kita lebih berkualitas dan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita baca. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih ada beberapa pembahasan yang belum kita selesaikan berkaitan dengan azan dan iqamah. Kemudian setelahnya adalah masuk ke tata cara sholat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.